Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ardis samai, khaliqu kulli asya'i, mustahiqqu bi kulli sana'i. Wassalatu wassalamu alal khairil mursalin wal anbiya'i. Wa ba'd, kaifa halukum jami'an? هذه الليلة سنواصل أو سنستمر البرنامج ألا وهي المسابقة تلاوة القرآن. سنكلمكم باللغة الإندونيسية تيسيرا لنا في تفهيم لكم. Berdirinya kami berdua di sini akan melanjutkan perlombaan MTQ atau yang dinamakan Musabaqah Tilawat Al-Quran. Perwakilan dari kelas 8A Raffi Atala Putra, Muhammad Hilmi Yafi, dan kelas 8B Farel dan Raihan Al-Ghifari, dan dari kelas 8C Nur Jolis dan Fatoni Rozan Anhar. Untuk para juri dipersilakan untuk mengisi tempatnya. Perwakilan dari kelas 8A Raffi Atala Putra, Muhammad Hilmi Yafi, dipersilakan untuk maju ke depan. Bismillah. Kepada peserta untuk membuka surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تبازوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok.
Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Untuk sholat kedua, dipersilakan untuk membuka surat An-Nur ayat 11 sampai 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به من علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita yang bohong yang nyata. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicara kamu tentang hal itu atau berita bohong. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulut apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Bismillah. Jazakumullahu khairan. Al-qiraati wa tarjamah. Masya Allah. Lakin akan tetapi ada beberapa yang harus diperbaiki, yaitu permasalahan antara panjang dan pendek. Salah yang pertama terdapat pada ayat 10.
yang terletak pada kalimat bayyinah. Tadi peserta membacakan bayyinah dengan mad. Yang baca bayyinah yang agak panjang 2 harokat, yang seharusnya dibaca pendek yaitu dibaca qasar. Yang kedua pada ayat 11 pada kalimat wala tanabazu. Tadi peserta membaca bukan tanabazu, akan tetapi dengan harokat lain. Kedua beralih pada surat An-Nur. Kesalahan yang pertama terdapat pada kalimat lahu pada ayat 11 terakhir, lahu, yang seharusnya dibaca 3 harokat, akan tetapi peserta membaca 2 harokat, yang di situ terdapat hukum maksilah qasirah. Kesalahan yang kedua terdapat pada hukum yang sama, yaitu pada ayat 14 pada kalimat warahmatuhu, yang seharusnya dibaca 3 harokat, akan tetapi dibaca yang harus dibaca 3 harokat, akan tetapi dibaca 2 harokat, yaitu pada hukum yang sama maksilah qasirah. Mas ayat 14 yaitu pada kalimat pada huruf dha. Jadi peserta membaca dengan huruf zai, azim, yang seharusnya azim, dha. Mungkin hanya itu dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saudara Allah, tangan mumtaz. Dari kiramannya maupun kelancarannya. Tetapi ada sedikit kesalahan atau ayat yang kurang tepat, makhrajul hurufnya antara huruf H dengan huruf H, H kecil dan H besar di ayat An-Nur ayat 11 yang la tahsabuhu, nanti baca la tahsabuhu. Jadi hampir sama tuh penyebutan kata H kecil sama H besarnya hampir sama. Jadi anak itu aja, cukup H kecil sama H. Oke, tolong. Oke, kalau dari anak cukup perhatikan kelancarannya lagi. Dari anak ketika surat Al-Hujurat ayat 11 ada kalimat bisalismul. Jadi dibacanya langsung digabung bisalismul, jangan dipisah. Oke, itu aja dari aku. Syukron ala tilawati. Peserta yang kedua perwakilan dari kelas 8B, Farel dan Raihan Al-Bukhari. Silakan. Oke, silakan dibuka surat Yusuf ayat 31 sampai 32. Ambil berapa? 31 sampai 32.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأونه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمرهم ليسجنن وليكون من الصاغرين. Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakan tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya. Dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Dia istri Al-Aziz berkata, itulah orang yang menyebabkan kamu mencela akan aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh aku telah menggoda untuk menunduk diri kepada, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Lanjut ke soal yang kedua. Dibuka surah At-Taubah ayat 4 sampai ayat 6. Surah At-Taubah ayat 4 sampai ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ أشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأخره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Kecuali orang-orang yang
telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengerisi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seseorang pun yang memusuhi mereka. Maka terhadap mereka itu penuhilah janji sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan salat serta menaikkan zakat, maka berikanlah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Penyayang lagi Maha Penyayang. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepada kamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian diantarkan dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu pada hukum gunnah. Pada kalimat pertama dalam surat Yusuf, bima katihinna, yang seharusnya ditahan terlebih dahulu baru dimasukkan kepada teman-teman, sebagaimana dikatakan pada kitab Tuhfat Fathal, wa qulna miman summa nunan syuddida. Yang kedua pada hukum idgham bi gunnah, muttaqa'aw wa atat, yang seharusnya digunakan terlebih dahulu baru dimasukkan. Selanjutnya pada hukum tasydid, wa qatta'na, beralih pada surat At-Taubah, yaitu pada kalimat ila muddatihim, yang seharusnya dibaca dengan hukum izhar syafawi, akan tetapi dibaca dengan hukum idgham mimik, yang seharusnya tidak ditahan dulu mimnya, tapi langsung dengan izhar. Mungkin alam ini. Tolong jangan baca Quran dulu. Kullu syai'in lahu maw'idun. Dan sesuatu itu ada tempatnya. Baca Quran itu baik. Misalnya waktu ini dengarkan dulu. Berita Al-Quran fastami'u ma'ansiku la'alakum turhamun. Apabila dibacakan oleh Al-Quran, maka simaklah dan tenanglah. Agar apa? Agar kalian dapat rahmat dari Tuhan kalian, Allah. Tolong. Yang di lantai 2 juga tolong. Afwan, di lantai 2 cuma untuk mengecilkan suaranya. Dan di lantai 1 lebih kecil lagi suaranya. Kalau bisa jangan baca Quran dulu. Syukur. Allahu fiikum. Ya. Ada peserta bacaannya tadi unclear ya. Bagus tapi mumtaz. Terdapat beberapa huruf yang harus dipanggulkan tapi tidak dipanggulkan. Seperti sebenarnya banyak, tapi saya ambil beberapa saja. Seperti pada tadi surat At-Taubah ayat 5. Wahsyuruhum waqa'udu. Pas tadi baca ma'waqudu. Ayat yang dipanggulin. Tapi tetap bagus kok. Mumtaz. Barakallahu fiik. Oke, persilakan kepada saudara Rehan dan Farel, persilakan untuk tempat duduk. Serta yang ketiga, perwakilan dari pasangan Cik Nur Khalis dan Bapak Yozan Anak. Silakan untuk Oke. Dipersilakan untuk peserta untuk membuka surat Al-Kahfi ayat 27 sampai 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Surat kedua. Surat An-Nisa ayat 16 sampai 20. Benar. Ada pergantian. Dari ayat 16 sampai 18 tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka.
barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Baik, jazakumullahu khairan. Masya Allah. Akan tetapi ada beberapa yang harus dibenahi, yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 28 pada kalimat wala ta'du aynaka anhum, itu pada hukum aynaka. Di situ panjang dua harokat, yaitu berhukum mad badal. Jadi Nur Khalis membaca dengan hukum qasar, yaitu menit. Yang kedua pada surat An-Nisa, yaitu pada pelafalan huruf ro. Tadi Nur Khalis membaca huruf ro dengan tipis yang seharusnya agak tebal. Mungkin halaman ini kurang. Dari yang harus dibenahi adalah yang ada di surat Al-Kahfi ayat 28. Ro yang seharusnya tangkik, yang seharusnya tipis, tapi dibacanya tafkhim, dibacanya tebal. Harusnya wasbir, bukan wasbir. Dan di surat An-Nisa juga yang kedua yang harus dibenahi atau lebih diperbaiki lagi pada surat An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu. Tapi saudara tulis bacanya seperti huruf ta ini seperti to. Walaisatit taubatu. Yang seharusnya walaisatit taubatu. Bisa dipaham? Cukup dari mana? Itu aja, syukur. Dari anak sudah bagus. Tinggal diperhatikan pelancarannya lagi. Sama di ayat 16 surat An-Nisa, di awal ayat. Jadi saudara Kholis membacanya walladzina. Sedangkan yang terdapat dalam Al-Quran walladzani. Itu aja dari anak. Barakallahu fiik. Ya, saudara Kholis, meskipun tadi sempat disinggung oleh juri-juri sebelumnya, tetapi mengawali hurufnya dan tajwidnya jadi bagus. Nah, tetapi ada beberapa hal dalam pemberian pelajaran panjang pendek dan panjang pendeknya, seperti yang telah dibaca Pak tadi di surat An-Nisa ayat 16. Kitaba harusnya dibaca mat. Masa dibaca sama Pak tadi dibaca kosor, dibaca pendek. Yang selebihnya bagus, barakallahu fiik. Silakan berpeserta meninggalkan tempat. Syukron untuk bacaannya, Masya Allah bagus. Dan selanjutnya sebelum kita tutup, kepada juri untuk meninggalkan tempatnya. Silakan. Dan bagi pendengar-pendengar sekalian, untuk antum semua semoga diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari kami,
Syukran, jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.